Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk para pengikut Masri dan lovers Masri dimanapun kalian berada. Jadi kali ini sahabat ya, ini saya sedang berdua doang sama kameramen di pondok sahabat. Karena anak-anak yang lain sedang keluar untuk mengisi pengajian sahabat ya. Jadi sebelum kita mulai kegiatannya, marilah kita bersama-sama melakukan salawat sahabat supaya kita semua mendapatkan syafaat oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wa'udur ilaina, warhamna wa'udur ilaina. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wa'udur ilaina, warhamna wa'udur ilaina. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wa'udur ilaina, warhamna wa'udur ilaina. Hudh yamina, hudh yamina, asabilin nakibina. Khudh yamina, hudh yamina, asabilin nakibina. Wattaqillah ta'ala maqalil mulhidina, wattaqillah ta'ala maqalil mulhidina. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wa'udzur ilaina, warhamna wa'udzur ilaina. Khudh yamina, khudh yamina, asabilin nakibina. Khudh yamina, khudh yamina, asabilin nakibina. Wattaqillah ta'ala maqalil mulhidina, wattaqillah ta'ala maqalil mulhidina. Alhamdulillah sahabat, semoga setelah kita bersama-sama melantunkan sholawat ini kita semua diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gini sahabat ya, jadi sebelum saya tadi ditinggalkan sama Mas Ri untuk mengisi pengajian sahabat, ini saya ditinggalkan sama Mas Ri dengan
cincin ini sahabat. Ini sahabat cincinnya sahabat ya. Ini bisa biar lebih jelas lagi nih saya buka sahabat. Ini saya pakai untuk apa sahabat, untuk jaga-jaga sahabat. Karena kan saya di sini tuh cuma berdua sahabat ya. Karena kan tahu sendiri ya sahabat kan. Di luar sana tuh banyak sekali yang nggak suka sahabat dengan pondok ini sahabat. Seakan-akan orang-orang yang tidak suka itu berusaha untuk menyingkirkan pondok ini sahabat. Padahal kami dengan kru-kru master dan para santri master ya nggak punya masa apa-apa sahabat. Tapi nggak apa-apa lah sahabat. Yang penting kan kami di sini kan nggak punya masalah sahabat ya. Jadi bagi sahabat yang ingin memiliki cincin ini sahabat ya, langsung aja hubungi nomor admin 081397723334. Saya ulang sekali lagi 081397723334. Pokoknya kalau misalkan kalian udah memiliki cincin ini sahabat ya, ini tuh pokoknya nggak pernah merasa rugi sahabat, karena kan selain manfaat yang banyak juga bentuknya juga bagus sahabat. Karena apa, coba kalian lihat sendiri lah, ini bagus sekali sahabat. Pokoknya untuk dipakai ke pria maupun cewek pun tetap bagus sekali sahabat ya. Jadi saya di sini kayak seperti sedang gimana sahabat, tadi juga saya udah keliling-keliling pondok kan, sedang mengontrol kondisi pondok gimana, lancar apa enggak sahabat. Tapi alhamdulillah setelah saya tadi keliling ternyata lancar sahabat ya. Loh, tuh siapa sahabat? Loh, sahabat ada yang masuk sahabat. Iya mbak, santai dulu mbak. Coba kita masuk dulu mbak. Oke, tenangkan situasi mbak. Mana sih, mana? Udah tenangkan dulu situasinya Ya, mbak. Mas lagi di luar. Udah mbak tenang aja. Mas kebetulan lagi di luar mbak. Udah gini aja mbak, biar lebih enak lagi ya. Mbak duduk aja dulu, nenangin hati dulu, baru majukan pembicaraan. Kan saya udah bilang, Mas lagi di luar, lagi pengisi pengajian. Oh bohong, kok nggak percaya? Kakak, mbak cek dulu. Mas lagi ngisi pengajian mbak. Ya kan namanya ngisi pengajian. Udah mbak, udah duduk dulu aja mbak. Bertanggung jawab gimana? Emang Masir punya salah? Udah mbak, gini lebih baik mbak duduk aja, tenangin hatinya, baru. Iya, Masir lagi ngisi pengajian mbak sama santri-santri yang lain. Bong gimana? Coba tanya netizen, gimana netizen? Masir bener nggak lagi ngisi pengajian? Gini mbak, tadi mbak bilangnya coba telepon Masri. Logikanya kalau orangnya lagi ngisi pengajian lalu ditelepon kayak mana coba? Kan seger nama jamaahnya. Iya kak, saya nggak pernah bohong loh kak. Ini saya demi Allah, Masir lagi keluar lagi ngisi pengajian. Lagi ini saya di pondok memang berdua kok. Coba gini aja kak, gini aja. Kakak tenangin dulu, baru nanti kalau udah tenang, baru lanjut pembicaraannya, kan lebih gampang. Iya, pertanggungjawaban apa? Kan saya cuma nanya, yang ditanggungjawabkan itu apa? Loh, ya saya adiknya yang mesti tahu lah. Iya mbak, coba dengeri perkataannya dulu, nggak usah ngomong dulu. Itu sekarang ini mbak, hari ini juga Masir lagi keluar ngisi pengajian. Kalau balik pun nanti malam jam 9 jam 10. Kalau memang mbaknya mau jumpa Masir nanti malam. Loh, ya namanya Masir lagi keluar pengajian kok, masa suruh pulang ya nggak mungkin. Contohnya mbak aja mbak tuh ada keperluan sama orang lain, terus saya telepon, mbak pasti merasa terganggu kan? Iya, Masir lebih penting mbak. Iya, gini coba gini, memang masalahnya penting. Coba kasih tahu, jelasin apa kayak mana, jelasin detailnya kayak mana, masalahnya apa gitu, biar saya klarifikasi. Iya, pertanggungjawaban apa, biar saya klarifikasi gitu loh mbak. Tolong mbak, udah mending mbak tenangin dulu. Udah tenang, baru lanjut pembicaraan gitu mbak. Apa mbak? Ya tapi kan bisa melalui saya dulu. Kalau udah ngomong sama saya, baru saya melanjutkan pembicaraan dengan Mas Re gitu. Saya sampaikan ke Mas Re. Hah? Hamil. Ah, mbak jangan ngada-ngada mbak. Udah mbak gini mbak, udah mbak. Bukti gini mbak, kalau memang mbak tahu itu hamil, buktinya mana mbak? Pasti itu misalkan mbak hamil lah, itu ada data-data pengecekan hamilnya mbak. Ya kenapa nggak dibawa? Nggak ada buru-buru. Justru kalau misalkan mbak memang penting, kalau memang bener-bener hamil, pasti mbak itu bawa semua data-datanya mbak. Itu semua tulis di apa, ditulis semua tuh mbak, data-data kehamilannya.
cuma pura-pura mau hamil gitu. Nggak percaya saya mbak, nggak Mana percaya. mungkin. Saya nggak percaya karena gini loh mbak. Jangankan Mas Ri menghamili orang, Mas Ri itu mendekati wanita lain itu nggak pernah mbak. Itu namanya munafik. Kok munafik? Yang munafik itu mbak. Yang munafik itu mbak. Kalau memang gini mbak, kalau memang mbak itu benar-benar 100% hamil, pasti mbak bawa data-datanya. Kalau udah bawa datanya pasti saya percaya. Walaupun ada datanya, itu saya harus melihat tanda tangan dokternya mbak. Iya, saya akan menunjukkan sama kamu ya. Udah gini aja, kalau memang itu bener lah, mbak itu memang bapak benar-benar hamil. Coba mbak pulang dulu, saya tunggu kemari, biar saya lihat data-datanya gimana. Enak aja kamu. Loh, kok enak aja gimana? Jadi gini sahabat ya, ini mbak ini sahabat datang kok. Pertama saya kira ya mbak ini mau ada keperluan sama Mas Ri, entah mau nanya sesuatu, rupanya malah nuduh Mas Ri ngambilin mbaknya. Ya saya nggak terima lah ya mbak ya, apa netizennya. Karena saya sebagai adiknya tahu sendiri sifat abang saya kayak mana gitu. Kok tiba-tiba kok mau fitnah? Sekarang saya butuhnya sama sendiri bukan sama kamu. Malah kamu pun yang ngomong sih. Ya banyak kan mbak. Gini mbak tuh ngomong juga bisa menempatkan mbak. Ini sekarang mbak tuh di sini tamu mbak. Kan gini, aduh gimana ngomongnya, pening saya sahabat. Saya baru udah ngomong loh sahabat ya, Mas Ri lagi keluar ngisi pengajian, terus mbaknya ngomong, ya kamu telepon, kondisinya penting. Loh, logiknya gini sahabat, coba sahabat misalkan ada keperluan tadi kantor, tadi mana lagi kerjaan, terus saya telepon, terus pas saya telepon itu rupanya sahabat itu lagi mengerjakan sesuatu yang penting, pasti sahabat lebih mementingkan pekerjaan daripada orang lain kan. Kamu tolong kan ya, ada bolak-balik saya cuma kok mau mbaknya nolongin saya loh. Mbak, tolong mbak, kan saya udah bilang dari awal datang mbak, tolong udah tenangin dulu, duduk dulu santai. Ya, kalau udah santai, udah tenang, baru ceritakan apa yang mau diceritakan gitu. Kalau kayak gini kondisinya kan yang ada malah memancing emosi saya gitu mbak. Saya di sini udah capek-capek keliling pondok kok tiba-tiba ada kamu nih. Aduh. Tapi ini tentang harga diri saya. Ini harga diri saya malu. Saya cuma butuh sirih, mana sirih. Ya tapi mbak, gini mbak, nggak secara langsung mbak itu mencemarkan nama baik Mas Ri mbak dengan memfitnah bahwasannya Mas Ri itu mengambilin mbak. Itu nggak bener mbak. Saya nggak yakin kalau Mas Ri itu mengambilin mbak gitu loh ya. Kalau memang Mas Ri bener-bener mengambilin mbak, coba kasih tahu detail data-datanya. Apa kamu bilang aku memfitnah? Ya memang fitnah kan. Datanya kemana mbak? Memang ada datanya tapi di rumah saya ketinggalan. Mbaknya pulang dulu sebentar, ambil datanya bawa kemari. Kalau walaupun ada datanya, kita datangi dokter mana mbak, dicek gitu proses penghamilannya. Enak kali kamu suruh saya balik lagi. Kenapa nggak kamu telepon aja Sire biar pulang dia sekarang? Gini loh mbak, kan saya udah jelasin bolak-balik, Mas Ri itu lagi ngisi pengajian. Jadi kalau misalkan lah saya telepon, kan kalau Mas Ri itu lagi asiknya ceramah ataupun menjelaskan majelis-majelis yang lain, takutnya terganggu mbak. Kamu gak usah bohong, Siri ada di dalam kan? Loh. Yang ada di dalam kan? Jangan sampai ini semua saya serak-serakan ya. Loh mbak, nggak bisa gitu loh mbak, kan saya kok ya, bisa pula? Kalau nggak percaya mbak bisa periksa. Kalau nggak percaya bisa mbak periksa. Saya periksa ya, saya serak-serakan ya. Loh ya jangan gitu loh mbak, ya jangan diserak-serakan juga, kasihan yang udah planning service ini mbak. Kan saya udah jelasin, Mas Ri lagi ngisi pengajian. Mas Ri takut ganggu mbak, Mas Ri lagi ceramah, masih ditelepon kan nggak mungkin mbak. Udah gini aja mbak pulang sambil kan, kalau misalkan mbak pulang kan, kalau misalkan kembali kemarin lagi kan mungkin Mas udah pulang kan. Ya udah pas mbak itu udah pulang, udah sekalian aja kalau misalkan kemarin tuh mbak ada data-data kehamilan gitu loh, sama tanda tangan dokternya gitu mbak. Bilang aja kamu itu sembunyikan Mas Ri kan, karena dia takut jumpa sama saya ini mantan pacarnya. Gini mbak, gini mbak. Karena dia. Mas Ri nggak pacaran mbak, kenal pun nggak mbak. Itu kan kamu nggak tahu. Loh. Nggak mungkin dia ngasih tahu kamu saya pacaran sama ini kan nggak mungkin. Mbak siapa? Saya adiknya kok. Mbak tuh orang lain, mbak tuh nggak tahu. Hah, sahabat, coba sahabat, kalian pernah nggak nampak di kontennya Mas Ri sama mbak ini? Nggak mungkin konten ini pacar saya, ini kasih saya. Coba tengok di sosial medianya Mas Ri yang lain, ada nggak sahabat? Sosial medianya Mas Ri itu nggak cuma YouTube, ada IG, Facebook semua, ada TikTok juga. Ya munafik. Bukan saya, tapi dia mencabuli saya. Mencabuli gimana mbak? Lebih biji lagi mbak lo mbak. Mbak itu berusaha gimana ya? Berusaha mencari kata-kata yang lain supaya apa? Supaya untuk mencemari nama baiknya Mas Ri mbak. Padahal ya,
Coba netizen tahu sendiri kan sifat Mas Ri itu gimana, Udah, perilakunya intinya Mas Ri saya gimana. datang ini cuman mau minta pertanggungjawaban Mas Ri, cuman mau Mas Ri itu nikahi saya. Tuh, Karena ini anak dia. nggak bisa lah Mbak, kalau saya nggak ngerti siapa aja. Ya saya adiknya saya juga yang restuin nanti. Pokoknya saya nggak bisa Mbak itu kayak asal ngomong nggak bisa. Udah Mbak mending pulang. Udah yang dijelasin lagi, Mbak pulang ambil datanya kamera lagi. Itu Mbak. Kalau bisa Mbak tuh datangnya malam atau besok. Kan Mas Ri itu ada di pondok gitu aja Mbak. Ih, kamu ngerti nggak sih perasaan saya? Saya ini perempuan. Ya nggak ngerti. Kalau Ngapain saya ngertiin? ibu kamu gitu loh. Kayak mana kalau saya ibu kamu? Kayak mana perasaannya? Kayak mana harga dirinya tuh udah hancur, udah nggak ada lagi. Kayak mana coba? Ya nggak, saya tuh gimana Mbak ya. Saya nggak mempedulikan orang yang berusaha untuk menjelek-jelekkan nama baik abang saya Mbak gitu. Jadi walaupun mbaknya itu kayak sampai nangis, sampai sujud, tapi kalau memang buktinya itu nggak matang ataupun nggak jelas, saya itu nggak bakal mengasihani mbak gitu, karena kan nggak sesuai apa yang kata mbak omongan gitu loh. Kalau kamu yang ngomong, intinya di mana sekarang sih itu? Udah gini aja mbak, Kamu sembunyikan kan? udah mending mbak pulang, mbak datang kemari bawa data-datanya sama tanda tangan dokternya yang gampang itu, biar lebih jelas lagi. Dokternya tuh di mana, terus siapa yang jam berapa apa pengecekannya, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa gitu. Kalau misalkan cuma ngomong doang pun saya bisa mbak, gitu loh. Kamu saya lihat kok, kamu pula yang mantan ya. Loh, Saya datang kemarin mau minta pertanggungjawaban Siri, mana Siri? sahabat nggak salah Ya sahabat. saya ambil anak dia. Tadi mbaknya datang, terus gedok-gedok gitu sahabat. Sedangkan ini lagi di pondok. Kecuali misalkan ini dulu di rumah mbaknya itu bisa. Bahkan bisa dilas pintunya pun nggak apa-apa. Ya Ini karena Siri tinggal di sini, makanya saya minta pertanggungjawabannya di sini. ya kan saya udah bilang mbak tolong duduk sebentar, tenangi dulu suasananya. Nggak bisa tenang, orang Sirinya nggak ada di sini, kayak mana mau tenang? Ya santai, mbaknya pulang dulu. Kalau misalnya apa gimana kok balik lagi kemari, bawa data-datanya, seluruh data-data lengkapnya dibawa mbak, sama gimana kok bisa perlu tuh dokternya juga dibawa kemari. Ngapain lagi bawa dokter kemari? Memang ada buktinya, ini ngapain lagi deket-deket di sini? Mbak jangan senggol-senggol kamera mas, kameramen saya mbak. Rekam-rekam jadi tahu semua. Ya biar jadi bukti mbak. Bukti jadi malu juga Siri kan? Ya kamu jadi malu. Ya dia lebih malu. Saya Lebih malu mbak lah. cabul deh. Ngomong doang, bukti nggak ada mbak. Ada buktinya, Mana saya buktinya? bakal Ambil tunjukin. buktinya. Saya cabul. Ambil buktinya mbak, ambil buktinya. Kamu ngomong doang kamu ya. Mantap kamu ya. Ya mantap itu mbak. Sahabat, Dan coba tadi kamu yang banyak saya gini ngomong, sahabat, astagfirullahaladzim. Sahabat tadi kan udah lihat, mbaknya datang, itu udah mulai ada nada tinggi. Terus saya tenangkan sahabat ya. Mbak, tolong mbak, kita masuk sebentar. Segen sama warga sekitar. Kalau misalkan mbak itu kayak ngomel-ngomel gini kan, kesana pondoknya Mas itu gimana gitu sahabat ya. Makanya saya suruh duduk. Gimana kalau udah tenang baru lanjut pembicaraan, jadi kan kayak saya dengarnya pun enak gitu kan. Ini langsung kayak emak-emak nagih hutang ini Kalau bakir jangan itu. banyak omong kamu. Intinya di mana sekarang Siri itu? Saya mau jumpa Siri. Ini saya butuh kamu. memori pikirannya cuma 2 GB atau berapa nih, baru Mana bilang Siri? Mana Siri? Atau saya Mas Ri telepon itu dulu lagi ya. pengajian, lupa kok balik nanya gini. Aduh, diputer-puter terus pertanyaannya lo. Minta pertanggungjawabannya dia. Ya saya juga minta pertanggungjawaban data-datanya itu mbak. Kalau datanya nggak ada saya nggak berani. Ya kali saya pulang jauh lagi, balik lagi kemari. Ya nggak urusan saya. Telepon aja sih. Yang penting Telepon urusan dia. ongkos nggak saya bayar kok. Kasih saya kan pasti gitu dia. Enggak. Udah, mending mbaknya pulang, ambil data, nanti saya fotokan, saya kirim ke nomor WhatsApp-nya Mas Ri. Pokoknya selagi datanya nggak lengkap, selagi informasinya nggak jelas, saya nggak mau. Kamu kok mau ngusir saya? Loh, ya, Enak aja kamu. Kok cuma siapa yang Siri emangnya? ya saya adiknya, kamu siapa orangnya? Enak aja ya, saya bakal jadi istrinya. Emang kamu penguasa bumi? Iya. Hah? Saya bakal jadi istrinya. Kamu siapa? Mbak. Saya juga bakal di sini nanti. Udah mbak, mending kamu kerja di cleaning space ini aja mbak. Kamu kerja di sini aja, bersih-bersih. Kurang ajar kamu Itu ya. lebih barokah, sahabat. Kurang ajar. Nanti aku bilang Siri kamu ya. Ya bilangin. Iya, aku bilang Siri. Justru mbak yang saya bilangkan untuk gimana ya, mbak ini saya laporkan ke pihak hakim loh. Karena kan kayak pencemaran nama baik itu mbak. Saya ada buktinya makanya. Ya udah. Ini lagi. Mbak pulang, ambil datanya kemarin, saya lihat. Bila perlu ya, bawa dokternya juga. Ngapain dokternya memang ada buktinya, nanti saya bawa. Loh, kemari. kalau bisa aja difotokopi. Namanya diganti, nama si Polan, tanggalnya tanggal sekian. Memang anak dia ini. Mana coba? Tengok, mana ada? Ada bukti di rumah. Udah makanya pulang dulu mbak, biar jelas. Nyolot ya. Kok nyolot gimana? Coba sahabat, yang nyolot siapa sahabat? Dari tadi tuh mbaknya nyolot. Dari bilang memang cabul tau nggak? Munafik kalian dua. Mbak, tolong mbak, punya mulut tuh dijaga mbak. Itu Mas Ri itu saya tahu sifatnya, kelakuannya sehari-hari itu gimana. Aku lihat kali
lebih ganteng dari aku ya. Loh, Kau itu cuma numpang di sini. Kau cuma adiknya Mas Re ya. Adiknya si Re yang gini Mbak, numpang di gini Mbak. sini. Coba Mbak tenang dulu. Saya kan adiknya Mas Re. Ya Mbak siapa? Mbak orang Saya lain. juga sini kalau saya nikah sama si Re. Kamu siapa? Loh, nggak ada cerita Mbak. Kamu bisa aja saya hasut usir itu adikmu. Cocotmu. Ih, Ngaca Mbak, ini makin 15 Pro Max ya. Ini nggak ada no filter. iya, kasih dia Ngaca Mbak, ngaca kayak mana kondisi fisik kamu itu Mbak. Iya, kamu bakal usir. Gini Mbak, Makanya jangan nyolot kali. udah kita kembali ke topik awal. Saya kan minta penjelasan. Itu bener nggak apa yang kata Mas Re, apa yang kata Mbak bahwasanya Mas Re itu mengambil Mbaknya gitu. Udah Mbak tuh jangan mengalihkan pembicaraan untuk Udah sekarang mana sih Re? Mana Mas Re tahu lagi saya? Mas Re lagi ngisi pengajian. Minta jawaban sama dia. Mana dia? Telepon lah kalau memang di luar. Ya saya nggak ada paket kok. Ih, percuma yang katanya iPhone 15 Pro Max. Jual aja HP-nya. Mbak nggak tengok mati lampu Mbak. Di sini mati lampu Mbak, WiFi mati. Gimana saya mau nelpon lagi? Misal ada paket pun saya nggak bakal gimana, nggak bakal menuruti apa kemauan Mbak untuk menelpon Mas Re gitu Mbak. Karena tahu sendiri Mas Re itu lagi ada kepentingan majelis, kan nggak mungkin lagi penting-pentingnya gitu saya telepon. Udah, kamu gak usah ngecat. Sekarang di mana sih itu? Saya membahas soal pernikahan saya sama si Re. Udah Mbak, Mana dia? gak usah Saya mimpi lupa dong ngomongnya. Mbak. Mana dia? Saya sanksi Mbak kemarin tuh ngelindur. Mending Tidur. mending Mbak pulang, Gila. Mbak pulang, Mbak beres-beres, bawa dokternya juga yang udah ngecek up Mbaknya katanya hamil, sama bawa data-datanya. Kalau udah kumpul, bisa nantilah saya telepon Mas Re, biar gimana? Biar santri-santrinya Mas Re juga saya kumpulkan kemarin, terus kita obrolin gimana bener apa enggak gitu loh. Kalau gini aja nggak jelas kok gimana coba? Cantik cincin. Hah? Loh kok tiba-tiba cincin? Gak nyambung cocoknya bosok. Dari tadi soalnya itu ini punya Mas Re juga. Jangan dipegang lah. Iya, saya punya. Udah gini aja. Ini kan punya Mas Re, punya saya juga berarti. Orang punya kakek Sunan kok. Itu kan bakal punya saya. Loh enggak, ini bakal punya netizen lah. Ini saya minta. Kamu siapa? Itu punya saya juga. Enggak ada. Iya. Punya netizen kok, ini bakal saya kasih dengan netizen. Enggak, itu punya Mas Re kok, punya saya lah. Kamu siapa? Ini. Gak malu sahabat. Ini cantik. Sahabat, coba kalian komen sahabat, kalian mau enggak? Saya gini lah. Pas kakek Sunan udah ngasih ini ke Mas Re, itu kakek Sunan tuh nggak berniatan buat sana cincin ini untuk Mas Re, tapi kakek Sunan menjelaskan bahwasannya Mas Re bisa merasakan apa manfaat dari cincin ini, bukan berarti untuk Mas Re gitu ya. Dengar ya, saya ini calon istrinya si Re, Ah. jadi saya berhak atas cincin itu. Kamu ngerti nggak? Kok Hah? ngomong jogi tadi? Ini cincin saya. Ya saya minta. Gak malu sahabat nilai sahabat. Dia datang kemari-mari bentar sahabat. Kamu dengar ya, saya ini bakal jadi calon istrinya Mas Re ya. Jadi saya berhak atas cincin ini. Gini sahabat ya, ini saya ngomongnya sambil takwa sahabat. Kenapa juga? Tadi pertamanya menuduh Mas Re, bos. Udah Mas Re ini, mengaku. Udah kamu intinya dulu. ini saya berhak Kamu atas nunjuk cincin nunjuk. kamu. Tadi bengok jari kamu. Udah ini intinya punya saya Sahabat. juga, punya si Re. Ini saya punya lucu juga. sahabat. Ini saya lucu. Tadi mbaknya datang, nuduh Mas Re itu mengambil mbaknya. Terus saya tanya Ya datangnya intinya mana? saya mau ini. Udah kan karena minta berapa cantik. menit? Ujung-ujungnya ke cincin juga sahabat. Udahlah saya sumpetin aja cincinnya. Jadi gini sahabat, ini kan mbaknya memang agak cengkal ya kan. Ini saya niatkan ataupun kakek juga meniatkan cincin ini tuh untuk netizen gitu, sahabat Mas Re gitu kan. Jadi bukan berarti kakek Sunan memberikan cincin ini tuh ke Mas Re itu untuk Mas Re-nya sahabat, tapi kakek Sunan memberikan kesempatan untuk Mas Re merasakan manfaat apa dari cincin ini sahabat. Kamu jangan bodoh, saya ini bakal jadi calon istrinya si Re. Lu lebih bodoh kamu lah. Makanya saya mau dikawini sama si Re karena dia punya semuanya kayak seperti ini. Kok ngayalmu tinggi kali Ih, gitu loh. kamu yang tolol Ini bisa banget. bengkok itu. Sini Bu Mari itu cincinnya, itu punya saya juga, Ya, punya udah, si Re punya saya juga. Apa Udah yang banyak. dimiliki Re itu punya saya juga. Mbaknya nggak usah ngayal loh mbak, udah mbaknya mending pulang tidur dah. Kalau udah tidur pasti mbak tuh bisa mimpi dapetin cincin ini gitu loh. Nggak usah terlalu ngayal tinggi yang gak jelas lah sahabat lah. Udah sahabat, kalau misalkan kalian mau sahabat dengan cincin ini sahabat, karena tau sendiri kan mbaknya sampai terpesona sahabat dengan cincin ini. Orangnya tadi awalnya itu dia tuh kayak mau nuduh Mas Re, bahwasannya Mas Re itu udah ngambilin mbaknya. Pasti banyak tahu cincin ini kok langsung berubah topiknya sahabat. Malah ke cincin ini ke cincin ini terus sahabat. Kamu jangan lantang ya. Kamu ini cuma numpang di sini. Nanti kalau saya udah nikah sama si Re, saya akan usir kamu dari sini.
ya. Tuh. Saya hasut nanti Sire akan ngusir kamu dari sini. Ih, Gimana sahabat? kamu lihat aja nanti ya. Nggak malu, Kamu sahabat. lihat nanti. Nggak Iya. malu sahabat lo. Kamu sini pendatang, ngerti kamu? Kamu tuh teman tamu yang tadi mau kita masuk langsung naik cincin. Nggak saya kasih kok langsung kayak gitu. Ya karena apa yang dimiliki Re itu milik saya juga. Apa yang dimiliki Re semuanya ini. Tapi salahnya gini mbak, ini tuh bukan punya Mas Re, ini punya kakek Sunan. Mas, gini kakek Sunan itu cuman gimana ya? Ya udah. Biar Mas Re itu Ya bisa udah, merasakan saya apa juga. manfaat dari cincin ini. Enggak, itu punya Sire, punya saya juga. Ini punya Sire. Udah kasih aja Ini, sini. ini bukan punya Mas Re, tapi netizennya Mas Re. Ini cuma titipan dari kakek Sunan, dan kakek Sunan juga mengizinkan Mas Re untuk merasakan apa manfaat. Berarti dia cincin ini. mengizinkan juga untuk calon istrinya memakai ini. Loh, ya Mas Re justru nggak berani lah, orang kakek Sunan aja cuman ngizininnya ke Mas Re kok nggak ke siapapun, kecuali ke netizen Mas Re. Betul nggak sahabat? Jadi bila sahabat mau langsung aja hubungi nomor admin 081397723334. Pokoknya misalkan sahabat nggak tahu sahabat ya fungsi-fungsinya, terus gimana cara penggunaannya, langsung aja hubungi nomor admin. Untuk kalian Dan kamu semua sendiri, netizennya kameramen Mas Re ya, jangan ada yang mobil ini ya, karena ini cincinnya punya saya, karena saya calon istrinya Mas Re ya. Ini punya saya, jadi jangan ada yang beli ya. Di sini, Bu Mari. mental kan gini sahabat. Udah, kamu udah kan pulang saya aja, jadi pulang. calon istrinya Mas Re Kok nanti. ngaku-ngaku gitu, kamu ngaca, itu ada iPhone 15 kok masih nggak bisa ngaca. Ini saya kasih tahu kameranya hadir. Udah Bu Mari dulu itu cincinnya. Ngaca mbak. Iya, makanya mau Mas Re kawin dengan saya. Udah mending kamu ngelamar kerja dari ngepel-ngepel pabrik itu udah. Saya ini calon kakak ipar kamu juga loh, kurang ajar banget mulutnya. Ini anaknya ada foto juga. Nggak ada isinya kok. Udah kamu pulang aja mbak. Ada. Kalau memang bener-bener mbaknya diambil Mas Re, pasti data-datanya ada mbak, data-data lengkapnya. Terus ada tanda tangan dokternya dan dokternya itu siapa. Kalau memang itu semua nggak ada, nggak jelas, saya nggak berani mbak. Karena itu bisa mencemarkan nama baik Mas Re. Banyak omong kamu. Udah sekarang di mana sih, Re? Justru yang Kalau banyak memang itu, di Mbak. luar, telepon aja dia. Kalau memang di dalam, keluarkan aja daripada saya serakkan nanti nih. Iya, bisa gitu lah mbak bisa gimana? Bisa aja tuntut loh mbak. Tutut, aku bisa lebih nuntut abang kau itu ya. Kan mbak lo ada pasal lo menuduh. Dia Lebih udah enggak. mengawini saya, tapi nggak mau tanggung jawab. Datanya Kalau mana? kayak gitu. Kalau Ada memang data, datanya. mbaknya pulang, ambil data kemarin sama borok. Enak aja kok, suruh aku pulang lagi 2 kali Saya ongkosin. Ih, enggak perlu. Udah, intinya keluarkan aja sih kalau memang ada di dalam. Udah mbak itu keluarkan angkat aja. yang disimpan mbak pulang dulu. Ih, kamu kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar sekali kamu kan. Kamu rasakan. Nanti suatu saat kalau saya bakal nikah sama Sire, habis kamu ke saya usir. Tuh ya. Itu masih sedikit yang saya kasih pelajaran untuk kamu. Nanti selebihnya Mbak sopan mbak. Ini mbak di sini tamu mbak. Mbak tuh bisa menghargain saya mbak. Ini mbak kayak gini tuh mau mukul saya bisa saya tuntut loh. emang kamu ada sopan sama saya? Gini. Emang ada kamu Mbak. telepon, ada usaha kamu untuk nelfon abang kamu? Ini Untuk lagi di ngeluarin pondok abang mbak. kamu? Mbak sekarang lagi pondok kan. Ini ada di tangan penguasaan saya mbak. Mbak itu disuruh di sini siapa mbak? Mbak tuh cuma tamu. Mbak tuh lebih bisa gimana? Nggak bisa menghargain saya mbak. Ya kamu juga nggak bisa ngargain tamu. Saya sih nyari Dari Sire. awal Mana gini, Sire? Mbak. Dari Nggak awal mbak keluarin. masuk itu saya udah menangin apa? Udah berusaha nenangin mbak. Mbak duduk dulu mbak, santai dulu. Kalau udah santai baru jelasin semuanya. Kan kalau udah santai kan bisa. Memang kamu ya. Kamu, saya bilang dari tadi mana Sire nggak ada, kamu keluarin ya. Kamu alasannya bilang dia di luar. Padahal dia di dalam. Ini jangan sampai saya Mbak. serak-serakin ya. Jangan main tunjuk itu mbak. Emang Mbak itu kamu udah tahu ada usaha usaha kamu. kamu dari tadi ngeluarin Sire. Kan Ngeluarin Sire nggak mau, kasih cincin ini pun Obi nggak mau. gimana mau dikeluarin? Orang masih lagi di misi pengajian. Bohong. Kamu sama Sire itu sama munafik lagi. Kami munafik mbak. Kamu lebih munafik mbak. Udah munafik. Kamu Mbak. Kamu udah mbak. Jadi kamu pulang aja mbak. Kamu Itu- pulang aja mbak. itu belum seberapa ya. Belum seberapa. Sahabat, Nanti- jadi gimana sahabat? Tiba-tiba saya ditampar gini sahabat. Kan saya udah jelasin kan. Mas Re itu lagi ngisi panju apa pengajian. Malah ngelakuin kekerasan gitu sahabat. Saya takut ya sahabat. Dia tuh bukan karena gimana ya, saya menanyakan soal data-data pengambilannya sahabat, tapi dikarenakan dia ingin memiliki cincin ini sahabat, tapi nggak saya perbolehkan. Mungkin dia tuh emosi
Makanya dia tuh Udah menampak ingat saya ya. sebagai- Nanti sampaikan sama si Re kalau saya calon istrinya tadi datang kemari ya. Dan satu lagi saya peringati sama kamu, jangan pernah kamu jual cincin itu karena saya calon istrinya yang bakal memiliki cincin itu. Loh, kamu bisa kok ngatur-ngatur. Saya calon istrinya. Pakai Sunan kok yang udah janjikan bosannya ini harus dikasih ke sahabat yang Mas Rio. Enak banget kamu Mbak, tolong bilang Mbak, jangan kasih main tangan gitu, Mbak. sahabatnya. Mbak berikan kali tangan, Mbak. Kamu enak kali mulut kamu ngomong-ngomong kasih sahabat nih kasih Loh, sahabat. Mbak, Saya Mbak, calon istrinya. Mbak kok lebih gampang kali kok ngatur-ngatur Ya saya, kan jangan saya calon dikenal. istrinya, apa yang dimiliki Bisa adiknya kok. saya. Ya los lah. Kamu adiknya nanti suatu saat bisa saya usir kamu. Dari kamu. Saya Sampai- coret dari kamu dari buku nikah ya. Nah, ngomong apa saya Gak koyak bakal kan hebat bisa. kan. Dia harus memberatkan ini anaknya aja. Kosong kok. Kamu siapanya? Kosong itu masuk Kamu angin cuma itu. adiknya. Suatu saat saya usir adikmu, usir. Udah Mbak, mending Mbak pulang aja. Mbak sadar, Mbak tuh tidur dulu, tenangkan hatinya dulu. Nah, udah tenang baru kemarin lagi. Intinya Biar saya Mbak malu. ingatkan sama kamu, Hmm. bilang sama si Rit, kalau tadi calon istrinya datang kemari. Dan satu lagi itu cincin jangan pernah kamu jual sama siapa-siapa itu. Kok ngatur? Itu bakal jadi milik saya. Mbak. Saya Yang ada ingatkan nih itu ya. dalam malam ini juga ini nggak ada di sini. Kenapa? Karena udah dimiliki netizen. Nggak bakal ada yang beli, awas kalian. Ini ya saya. Udah Ini Mbak, saya. mending kamu pulang dari tunggu apa dari tunggu angkot di Simbang. Udah Mbak, kamu pulang aja. Enggak, kelas istri Mas Ri nggak bakal naik angkot ya. Naik beca. Enggak naik becak juga. Lah apa? Naik Gojek. Kali ya, emang. Udah Mbak, mending kamu pulang. Nanti kamu bengkok itu. Udah gini sahabat ya, ini saya jelasin sekali lagi sahabat ya. Ini kan dia tuh udah berusaha sekuat mungkin supaya saya tuh nggak menjualkan ke sahabat. Tapi saya nggak peduli sahabat, saya tetap dengerin Nggak apa kata-kata sahabat. Jangan dijual. Udah saya bilang ini jangan dijual. Ngerti nggak? Nggak usah ada yang beli ya, nggak usah ada yang beli. Ini saya. Ya, Pokoknya sempat kamu dosa panas itu sampaikan. saya tempelkan ke mulut kamu, Mbak. Pokoknya kamu sampaikan sama Siri. Tadi saya datang kemari dan ini jangan pernah kamu jual ya. Ini punya saya. Ini punya saya. Punya saya. Gimana sahabat? Awas Coba kamu ya. buktikan sahabat. Saya yakin sahabat juga udah Nggak usah tanya sahabat, nggak usah. Ini punya saya. Jangan ada yang beli. Jangan ada yang Kamu beli. nih, Awas kamu ya. Tadi saya bilang sama Siri. ya Awas. mending kamu pulang aja, pulang Awas aja. kamu. Iya. Awas. Gak malu sahabat ya.